Saya ini hanya pelaksana dari kebijakan. Ya. Kalau saya jadi mohon kerjasamanya, saya melaksanakan tugas dan sahabat-sahabat semua melaksanakan program pemerintah. Karena kita itu kepada pemerintah itu wajib taat kan, ya. Sesuai dalam Al-Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri itu. Ketika dan pernikahan itu sebetulnya dalam undang-undang itu baru dikatakan sah, ya. Ketika apa? Yang pertama sesuai dengan agama dan kepercayaan. Yang kedua, tata nikah itu dikatakan sah kalau apa? Hah? Ada saksi. Itu mah rukun nikah. Yang kedua dicatat. Sesuai dengan undang-undang. Pasal berapa? Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 diganti ya, bukan diganti, dilengkapi. Dalam pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan itu ada yang sah dan pernikahan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan. Jadi ketika Aina lewat lintas agama bisa enggak? Gitu. Kemudian yang kedua ayat 2-nya pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatat di lembaga yang berwenang. Ini bukan pilihan, ini bukan ayat pilihan, tetapi ayat kumulatif disatukan. Terkadang masyarakat itu kenapa? Karena dalam aturannya hanya mengatakan bahwa sesuai dengan agama dan kepercayaan. Dalam nikah saja. Dosa enggak? Sebetulnya dikatakan tidak dosa juga dosa ya. Karena dalam Al-Quran sudah jelas bahwa pencatatan itu punya wajib. Dalam Al-Baqarah 282 dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman fa'tubu. Dicatat. Termasuk maslahah al-mursalah bahwa pernikahan itu dimaslahatkan betul sama-sama pentingnya untuk menjaga keturunan. Kalau kita tidak dicatat, wah ada yang menikah sama saudara, ada yang menikah sama dia, jadi kacau negara dan negara itu betul-betul menjaga untuk kemaslahatan. Sesuai dengan tujuan pernikahan adalah maslahat fid dunya, maslahat fil akhirat. Di kita itu jangan masalah di dunia aja, di akhirat tidak apa-apa. Tapi demi kemaslahatan bersama. Ya, jadi nikah itu jangan dianggap biasa-biasa. Karena kenapa negara ini banyak nikah siri? Coba kenapa? Ya, orang Bekasi. Dulu sekolahnya di mana? Di Bekasi. Di sekolahnya. Sekolah mau SMA, mau kuliah? Masih kuliah di Depok. Oh, di Depok di mana? Di Politeknik. Oh, Politeknik. Depok. Di UI. UI. Di dalam itu. Ya. Sing menurut kenapa banyak pernikahan siri? Coba. Karena itu ngurus-ngurus suratnya mungkin yaitu susah, jadi nyari gampangnya mungkin. Jadi gampang. Jadi dikasih ini aja. Karena banyak yang nikah siri, ya teman atau apa pernah? Enggak sih, enggak ada. Jadi nggak tahu juga itu. Ceteteh, coba kenapa? Banyak yang ada yang dikasih. Gak tahu. Kenapa banyak yang dikasih? Gak tahu.
Kenapa banyak yang menikah siri? Ya, karena kita ya, jadi kebudayaan kita banyak, khususnya saya juga memiliki di Kota Tasik ya. Kalau aturan itu akan baik kalau 3 hal itu akan baik kan? Apa saja? Pegawainya ya, tugasnya Pak. Kemudian siapa lagi? Aturannya sudah baik kan? Aturannya sudah baik. Petugasnya baik. Misalkan kita sudah nyuruh kepada petugas. Tetapi budaya itu di masyarakat itu kadang-kadang image-nya itu tadi mahal. Padahal sebetulnya tidak. Di kantor itu hanya berapa? Pada kosong. Nyumbang aja paling buat sekarang itu kan ada apa ya? Ada penanaman pohon gratis ya. Kalau ada yang mau nyumbang silakan. Karena program pemerintah agama itu adalah ekoteologi, penanaman 1000 pohon supaya kita tidak banjir ya, banjir kan. Jadi banyak nikah siri itu karena budayanya dan juga sanksinya yang berat. Menurut Lauren Friedman ya, tahu ya, ketika negara itu akan bagus ketika struktur hukumnya, substansi hukumnya, dan juga budaya hukumnya baik masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu menganggap hal itu tidak penting, maka akan tidak penting juga. Oke. Jadi dalam pernikahan yang kedua adalah pernikahan itu adalah berpasangan. Maksudnya berpasangan itu apa? Dulu teteh sekolahnya di mana? Jakarta. Iya. SMA? Iya. Kalau misalkan AA-nya maju, tetehnya tidak maju, ya. Misalkan kita dalam pola pikir, dalam keinginan, itu akan jalan tidak? AA-nya mau ke Bandung misalkannya, berangkat weekend. Tetehnya pengennya ke Tasik, ya. Akan ini enggak, rencana itu akan nyatu enggak? Enggak. Berarti berpasangan itu harus dua-duanya maju, dua-duanya beriringan, ya. Tidak boleh ini maju laksanakan tugasnya, ini tidak. Nah, jadi dua-duanya harus sama-sama enak, sama-sama maju. Maka dalam rumah tangga itu harus fleksibel. Suami kerja, istri misalkan beres-beres di rumah, atau istri kerja, suami beres-beres di rumah sama. Rumah wadah, nyuci bisa. Iya harus itu. Ya, jadi jangan sampai misalkan perempuan ya kerja di luar, ya kerja di rumah, melayani suami, ya itu lebih double apa namanya? Dan istilah kaum feminis itu double job, double pekerjaan. Akhirnya capek sendiri. Ya mentang-mentang suami kerjanya di luar, kemudian dia tidak, udahlah saya kerja di luar aja, gitu kan? Gak usah membantu istri. Padahal harusnya itu dalam rumah tangga itu tidak ada atasan bawahan, sama-sama selevel, ya. Saya dan kamu sama-sama selevel. Tidak ada atasannya suami. Kalau atasannya suami ya tunjuk-tunjuk kalau. Cuman bagaimana bisa menempatkan itu, ya. Jangan sampai saya pemimpin adalah suami. Emang dalam prinsipnya begitu. Tetapi suami yang bagaimana? Dalam Al-Quran dikatakan ketika mau perempuan mau laki-laki bisa jadi pemimpin asalkan mempunyai 2 ciri. Yang pertama, dia punya kelebihan.
Merasa lebih daripada istri nggak? Merasa beda nggak? Bedanya apa? Dari ilmunya merasa lebih nggak? Setara. Terus kelebihan apa? Kan kelebihannya apa? Sama aja. Berarti tidak bisa dipimpin dong, bilang. Kamu dipimpin itu yang pernah punya kelebihan, baik dari ilmunya lebih tinggi, kekuatannya, kecerdasannya. Itu kalau merasa tidak ada kelebihan ya jangan dong, jangan merasa paling kan. Yang kedua bisa menafkahi. Nafkahinya berapa? Kerjanya di mana? Di logistik tersebut. Oh, iya. Nah itu kan nafkah itu tidak diukur dengan ini, tapi minimal ngasih, gitu kan? Ini udah punya penghasilan tapi tidak dikasihkan kepada istri. Nah itu yang salah. Dan istri pun jangan menuntut melebihi kemampuan suami. Ya. Gajinya misalnya berapa gajinya? 4 juta. 4 juta. Ya, dikasih semuanya enggak? Sih. Jangan tuh teh. Nanti suami juga punya kebutuhan pribadi, misalkan ada bensinnya, ada buat ini harus itu jangan namanya jujur itu terbuka itu enggak harus kita semuanya kepada istri, tetapi bisa menempatkannya sesuai dengan porsinya. Jadi yang kedua berpasangan, itu berpasangan. Jadi dua-duanya sama-sama enak, sama-sama maju. Mobil oke kan bisa maju kalau dua-duanya jalannya bagus, ya. Bannya bagus. Kalau enak sendal ini, saya gini-gini aja enak gak? Enggak kan? Berarti harus dua-duanya maju baru kita enak dilihatnya. Mobil juga bisa maju, motor bisa maju. Yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan baik. Tidak boleh saling. Di dalam hubungan itu ada penghancur, ada pembangun. Coba penghancur hubungan apa saja? Nah, yang bisa menghancurkan hubungan apa saja? Orang ketiga. Orang ketiga. Terus apa lagi? Ekonomi. Enggak, ini mah sikap Anda ya untuk jadi menghancurkan hubungan pernikahan. Terlalu egois mungkin. Egois. Ya. Egoisnya seperti apa? Ya, nggak mau mengalah. Gak mau mengalah, ya. Selalu menyalahkan pasangannya. Misalkan apa? Saya jadi tidak mau melihat keunggulan pasangan, ya. Menyalahkan terus. Saya begini gara-gara kamu misalkan. Saya miskin gara-gara kamu, atau misalnya istrinya saya melarat gara-gara kamu. Nah itu ini ya, mengkritik pedas. Mengkritik pedas. Kamu nih bajunya jelek. Sering-sering gitu. Suka mengkritik kan? Iya. Teteh, ini bagus atau enggak? Saya mah dulu suka. Tapi sudah tahu ini kan kita nggak harus mengkritik. Enak nggak dikritik? Bagus sebenarnya kritik membangun itu bagus kan. Tapi kalau dikritik terus itu akan jadi nggak enak gitu kan. Yang kedua apa? Yang menghancurkan hubungan. Apa? Kurang terbuka, boleh. Jadi kurang terbuka, ya. Kurang terbuka banyak menutup ya, banyak menutup. Artinya dia itu suka mencari alasan. Saya mencari alasan apa namanya? Ketika saya salah itu terus aja mencari alasan. Atau
atau dia membela dirinya, jelas salah, membela diri lagi gitu kan. Atau misalkan begini, saya tidak di rumah, gitu kan? Kalau suami tidak di rumah, itu apa salah? Salah. Saya tidak betah di rumah karena kamu, gitu kan? Misalkan kalau sampai gitu, itu kan hal-hal yang apa namanya? Membuat cari-cari alasan yang nggak jelas, membela diri, padahal jelas salah. Kemudian merendahkan, mentang-mentang ini pendidikannya, teteh misalkan contoh, misalkan satu SMP, satu SMA gitu kan, kamu ini gitu kan, kamu pendidikannya gini gitu kan. Nah itu tanda-tanda hubungan itu tidak akan lama, Maka ketika kita sudah bergaul dengan jelek, runtuh itu sisi tiang itu kan dalam rumah itu. Kalau dalam tiang itu sudah runtuh, maka rumah tangga akan tegak gak? Tidak. Makanya jangan merendahkan, ya. Mentang-mentang ganteng ini dikatakan jelek gitu kan? Dalam pacaran apa biasanya? Teh yang suka ada dalam pasangan, tidak sukanya apa? Tidak sukanya apa? Gak apa-apa, yang terbuka. Tidak suka sikapnya itu begini, pengennya begini. Apa? Hah? Sendiri apa? Pengennya bagaimana? Yang diharapkan dari pasangan apa? Harapan dari pasangan itu pengennya nanti kalau nikah seperti apa? Ya lebih baik lagi aja. Asalnya bagaimana? Ya paling kayak komunikasinya mungkin kan jauh nih sekarang, komunikasinya kurang. Jauh. Tinggal di Bekasi, dia di sini. Komunikasinya agak yang kurang itu dari komunikasi. Mau gitu. Teteh? Harus ngomong dong. Ya biar tahu pasangan itu gak mungkin tahu kalau kita tidak bicara kan gitu. Masa kita bisa menyelami hati seseorang kan enggak? Nah, kita harus bicara. Kalau ada keinginan itu jangan malu bertanya, jangan malu mengungkapkan. Dalam masalah yang pribadi sekalipun dengan pasangan harus terbuka. Jangan sampai akhirnya enak satu pasangan aja ini. Berarti tidak sehat hubungan itu. Suaminya, istrinya diam aja, terserah kamu itu gak sehat itu. Harus dua-duanya mengungkapkan. Berarti ada yang terzalimi kalau begitu. Berarti maunya suaminya aja gitu, istrinya. Karena itu tidak sehat. Dua-duanya harus bersama. Ya. Teteh sendiri keinginan harapan pasangan itu pengennya seperti apa nanti? Seperti apa? Ayo, kalau dalam kebaikan itu harus jangan malu mengungkapkan, ya, yang mengungkapkan karena bukan yang jelek, punya keinginan yang harus berani dong. Biar tahu nih, ada pengennya saling memahami dalam bidang ekonomi. Nah itu kan jadi tahu, ya. Nanti jangan sampai ngapain akhirnya ini apa kemauannya itu kan, itu. Ya, teteh sendiri namanya. Oh, LDR. Aduh, LDR itu gampang-gampang susah. Kalau nanti akan tetap LDR atau enggak? Enggak di sini. Mau di sini ya. Paling sebulan sekali. Kerjanya berpindah. Enggak, kerjanya di sana, tinggalnya di sini, jadi nanti sebulan sekali
Jakarta sebenarnya, tinggalnya di Bekasi. Ya, terus teteh mau ikut? Enggak, di sini saya tinggal di sini. Iya, maksudnya kan kita ke Jakarta nih, nanti pulang sebulan sekali ke Tasik gitu. Enggak, tinggalnya di Tasik. Berdua di Tasik. Gitu. Kalau kerja saya nanti ke sana, terus nanti ke Oh, sini. gitu. Kalau sendiri, nanti ADR akan satu rumah. Berarti kalau mau kosan. Oh iya, bagus. Jadi karena dalam hubungan pernikahan kan ada 3 komponen. Yang pertama tadi ada komitmen, yang kedua ada intimacy, kedekatan ya. Di kedekatan itu melalui sakinah rasa kasih sayang gitu kan. Kalau misalkan tidak dekat gitu kan, kita tidak bisa menjaga gairah dalam rumah tangga, maka yang terjadi akan hambar ya, akan hambar. Karena dalam pernikahan itu ada 3 komitmen. Yang pertama komitmen ada 3 hal, segitiga cinta. Pertama komitmen, yang kedua kedekatan, yang ketiga gairah. Ya. Gairah itu ya apa namanya, ada keinginan untuk apa? Untuk memuaskan pasangan, nah, intinya gitu ya. Jadi kita itu karena punya kebutuhan, ya. Karena kita itu punya kebutuhan yang apa namanya, yang sama, ya, yang sama. Maka kita harus bisa melaksanakan ini ya. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun, ya. Harus dijaga komitmennya, ya. Tadi selalu menjaga komitmen itu antaranya adalah dengan terbuka, ya, ya terbuka. Dia menjaga kedekatan emosi, memahami, ya, tidak terjebak pada menuntut. Saya inginnya begini, saya inginnya begini. Jangan, tetapi kita dulu laksanakan kewajiban kita. Jangan nunggu dari pasangan. Misalkan saya mau setia kalau Anda setia, jangan gitu. Kita dulu setia. Gak apa-apa orang lain membalas kepada kita ini kan. Lama-lama juga dia akan malu sendiri kan kalau kita berlaku baik gitu kan. Jadi saya akan terbuka kalau dia terbuka. Jangan gitu. Kita dulu harus terbuka ya. Jadi harus saling namanya apa? Tabadul tadi, kesalinan ya. Jangan banyak menuntut ya. Kemudian jangan kami akan membahagiakan kamu kalau kamu bahagiakan saya, jangan gitu. Karena rumah tangga itu tidak tanpa syarat, ya harus tanpa syarat ya. Baru kita bisa baik. Kemudian komitmen, kejujuran, kesetiaan. Jujur dan setia cukup gak? Diselingi dengan tanggung jawab. Tanggung jawab suami itu apa sih? Tanggung jawab istri itu apa? Ya, suami itu kan sebagai pemimpin, pelindung, ya, istri juga harus taat selama suami taat kepada Allah. Ya, yang kedua amanah, ya, yang ketiga komitmen. Komitmen itu diuji dengan konflik, ya. Konflik dalam rumah tangga itu boleh nggak? Pasya dalam rumah tangga boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Ya itu ujian. Itu ujian. Konflik itu yang biasa. Yang jangan itu konflik yang saling membahayakan. Misalkan saling lempar piring dalam pasien, itu mah harus apa? Itu sangat tidak boleh. Itu mah sudah kekerasan dalam rumah tangga, ya, nggak boleh. Kemudian harus kita menyelesaikan konflik ya dengan baik, ya. Jangan menghindari konflik, ya. Masalah pergi begitu saja, ya. Berarti tidak ada keinginan untuk menyelesaikan, itu. Jadi harus apa namanya? Harus sama-sama lah. Kemudian menjaga gairah. Jadi gairah itu bukan hanya kebutuhan fisik ya, tapi komunikasi tadi ya dijaga ya. Kemudian menghabiskan waktu berdua banyaknya. Bila cuek-cuek apalagi hubungan jarak jauh,
Jarak jauh itu rentan loh dengan perselingkuhan ya, sangat rentan sekali. Makanya kalau bisa satu rumah ikuti suami kemana ikuti, karena suami itu banyak akalnya. Ya, jadi ini pengalaman saya ya, kita juga ya sama lah saya dengan dia. Jadi ibarat bagusnya itu serumah, tapi ya tergantung orangnya. Tapi nggak tahu mungkin umum ya, laki-laki itu karena juga punya kebutuhan yang tidak ya yang harus seminggu itu sekali itu harus. Gitu. Jadi kalau ditinggalkan istrinya bisa-bisa selingkuh suaminya. Betulnya? Iya. Hah? Gak selingkuh terus apa? Nah ini mah sampel, tapi peringatan jangan sampai istri itu menyesal nanti, gitu kan? Kemudian kita harus berpakaian, penampilan yang baik, ya, jangan cuek, cuma di hadapan suami pakai ya, pakaian yang bau, gitu kan? Bagaimana mau merebut, mau menyentuh ya istri. Suami penampilan yang menarik, yang wangi, gitu kan? Itu bukan demi ini, tapi demi langgengnya pernikahan, gitu ya. Jadi meskipun nanti kalau sudah punya anaknya, saya juga sudah punya anak mau kuliah sudah, gitu ya. Jadi memang ini dengan kelelahan itu akan lupa ya, akan melupakan apa namanya dandan atau apa ya. Tetapi yaitu kewajiban kita lah sebagai suami. Yang keempat adalah musyawarah. Musyawarah itu hukumnya wajib dan hal sekecil apapun harus dimusyawarahkan. Membeli apapun harus apa namanya musyawarah ya. Jangan sampai kita tertutup kepada pasangan kita ya. Apa tadi membangun hubungan itu harus kebutuhan yang berbeda kan ya, berarti harus disatukan. Kamu inginnya apa, saya inginnya apa, nah itu diskusi ya. Kemudian adanya rekening bank hubungan. Rekening bank hubungan itu seperti itu. Kalau Anda membenci, kalau Anda memuji, itu rekening itu bertambah. Tapi kalau lama-lama ini suaminya menghina istrinya, istri menghina suaminya, lama-lama hancur itu rumah tangga. Jadi semakin kita banyak yang positif, maka rumah tangga akan semakin bagus. Memuji, kemudian apa namanya jalan-jalan bareng itu kan bagus kan? Bagus. Kemudian kita hemat, itu kan bagus. Ya, semakin banyak yang positif-positif, maka rumah tangga juga akan semakin bagus. Ya. Kemudian kematangan dalam berinteraksi ya. Dia harus kalau ketika ada permasalahan sesuaikan dengan apa akal yang tenang ya, jangan sampai emosional, tidak ada yang bisa selesaikan dengan kita sendiri-sendiri ya, jalan sendiri-sendiri. Jadi jadi kita harus mengetahui apa saja yang menghancurkan hubungan tadi, merendahkan ya, menyalahkan terus gitu kan, itu tidak baik ya, tidak sehat juga dalam sebuah hubungan. Tapi kalau memuji terus juga tidak baik, jadi harus baik. Kemudian kita kalau ada hubungan itu ada kedekatan emosi ada dengan pasangan itu, emosinya ada, tetap ada gairah, ada komitmen ada ya, maka akan menjadi apa? Keluarga yang sakinah ya. Kemudian ada kedekatan emosi, ada gairah, ada saya suka bersentuhan dengan pasangan saya, tapi tidak ada komitmen, selingkuh sana sini, namanya apa ini? Namanya apa? Namanya hanya jatuh cinta aja, bukan menikah, ya kan? Kemudian adanya gairah, adanya komitmen, ya, tetapi tidak ada kedekatan emosi. Saya dengan dia perasaan biasa aja, nggak ada merasa takut kehilangan. Enggak. Namanya apa itu kayak gitu? Dalam rumah tangga kalau tidak ada merasa dekat apa?
awet racetnya tidak akan tenang, tidak tentram, gitu kan. Kemudian ada komitmen, ada kedekatan emosi, tapi tidak ada gairah. Coba kalau dalam satu rumah udah nikah tetapi tidak cinta, tidak ada nafsu, gitu kan? Namanya apa? Hampa kan? Hampa ngapain nikah? Dan nikah itu kan ada sebuah kebutuhan untuk kita sebagai makhluk yang diberikan nafsu, itu kan? Itu sebagai fitrah manusia. Kemudian ada kedekatan emosi, tetapi tidak ada gairah, tidak ada komitmen. Namanya apa? Persahabatan. Tidak ada komitmen, tidak ada apa, namanya persahabatan. Dan ada gairah, ada gairah aja, tidak ada komitmen, tidak ada kedekatan emosi. Namanya apa? Hanya cinta aja, cinta fisiknya. Kita akan melihat sini, nafsu aja, gairah aja kan. Tapi tidak ada komitmen, tidak mau menikah, ya, tidak mau ada kepedulian. Itu hanya nafsu. Kemudian ada komitmen tapi tidak ada kedekatan emosi, tidak ada gairah, apa? Komitmen aja. Namanya tidak ada cinta, terpaksa. Jadi itulah 3 hal itu namanya segitiga cinta. Apa saja segitiga cinta tadi? Yang pertama komitmen. Yang kedua kedekatan emosi. Yang ketiga gairah. Jadi kudus ada bobogoh, harus ada cinta dulunya. Tidak ada cinta ya akan hampa. Jadi itu demi untuk rumah tangga yang sakinah itu harus ada. Dan yang keempat ada antarodin. Antarodin itu ridho. Saya ridho jadi pasangan dia. Ya. Kalau misalkan sekarang nggak jadi nikah, menyesal nggak? Menyesal? Kenapa menyesal? Menyesalnya kenapa? Menyesal kan? Sampai mau bunuh diri, menyesal ya? Jangan, semua sudah takdir Allah. Kalau kita ini kan kalau sudah menikah itu takdir Allah, ya. Kalau misalnya nggak jadi pun ini udah takdir Allah, jangan menyesal. Kita hanya bisa berusaha. Akhirnya kalau misalkan jadi nikah, jadi nggak jadi pun udah takdir Allah itu. Nggak boleh kita mengingkari adanya takdir kan. Kalau adanya takdir kita ingkar, maka sama aja kita dengan murtad. Istighfar lagi, syahadat lagi ya. Itu ujian bagi kita. Kalau kita misalkan nggak punya rencana, tetapi yang menyesal wajar manusiawi ya. Tetapi jangan juga berlebihan. Berlebihan itu ya sampai diri atau apa. Ya, karena apapun langkah kita itu sudah ada takdirnya. Kita mau mati besok pun sudah takdir Allah kan? Iya. Gitu. Makanya kita harus niatkan yang baik. Dan tujuan pernikahan ujungnya adalah maslahat di dunia wal akhirah. Ya. Kita itu ingin masuk surga kan? Masuk surga itu dengan cara menikah, ya. Dengan cara kita membangun hubungan yang baik. Ya, mungkin itu udah jam berapa sudah? 12. Ada pertanyaan? Barangkali?